Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk dengarkan firman Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu dari Mazmur pasal 50, bagaimana kami mempercayai Engkau. Bagaimana seharusnya seperti pemazmur, di dalam segala pergumulannya tetap mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap hati kami, melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ini. Sampaikanlah isi hati-Mu, agar kami semua mengawali tahun 2022 ini boleh semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Nyatakanlah kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami, didiklah kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru 2022, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kita mau merenungkan satu tema, judulnya Trusting God. Saya tidak menyiapkan presentasi, tapi saya mau mengajak saudara-saudara membuka Alkitab elektronik. Saya lihat sudah jarang yang membawa Alkitab cetak seperti ini, hanya beberapa orang saja. Cuma saudara supaya tidak terganggu, nyalakan itu airplane mode atau di silent, sebaiknya airplane mode. Jadi kalau ada berita masuk, kalau membuka handphone tidak terganggu dengan berbagai berita yang masuk. Mari kita melihat satu tema yang menurut saya sangat penting untuk kita mengawali tahun 2022 ini. Kita masuk di hari yang kedua di tahun yang baru saja kita lewati satu hari. Ada masih 360-an hari yang kalau Tuhan percayakan kita masuki dan kita jalani, maka ada banyak hal yang bisa terjadi. Ketika saya merenungkan tema tentang trusting God, mempercayai Allah, bukan tema yang gampang. Bahkan menurut Jerry Bridges yang menulis satu buku judulnya Trusting God, dia mengatakan ini adalah buku tema yang paling sulit yang saya harus sampaikan kepada pembaca menurut Jerry Bridges. Mengapa dia bilang? Karena dia sendiri sedang mengalami situasi yang sulit sekali mempercayai Allah. Saudara, kalau membuka kamus, arti trust dengan belief itu memiliki perbedaan. Arti trust itu sendiri mengatakan bahwa lebih daripada belief. Kalau saya trust kepada seseorang, kalau saudara trust kepada seseorang, mempercayai seseorang, berarti kita benar-benar bergantung kepada itu, kepada orang itu, kepada sesuatu itu. Jadi waktu orang trust dengan seseorang, percaya kepada seseorang, maka ada kebergantungan dengan orang itu, dengan benda itu, dengan sesuatu itu. Itu sebab masalah trust ini menjadi masalah yang begitu penting di dalam relasi kita, khususnya sebagai orang percaya. Sebentar saya akan mengajak saudara melihat dari ayat-ayat pasal 51 sampai ayat 23 untuk melihat keseluruhan apa yang disampaikan oleh pemazmur. Lalu kita mengambil poin-poin penting buat hidup kita di dalam keseharian kita. Saya mau memulai dengan saudara kalau mempercayai orang, percaya kepada seorang, aku percaya kepada kamu, maka jangan mengecewakan atau jangan menyalahgunakan kepercayaan itu. Kalau saudara dan saya dipercaya oleh seseorang, atasan mempercayai bawahannya, maka atasan itu kalau sudah mempercayai seseorang, maka dia bisa melakukan apapun, tinggalkan kantor, tinggalkan rumah. Kalau yang punya pembantu atau punya asisten rumah tangga bisa dipercaya, maka apakah itu perawat, kita dapat dengan tenang meninggalkan rumah, meninggalkan kantor, pergi ke tempat lain, karena kita tahu ada orang yang bisa dipercaya, yang saudara dan saya bisa percaya sehingga kita tidak lagi takut. Kita tidak ragu, kira-kira orang tua saya dikasih makan enggak ya? Kira-kira anak saya dirawat baik-baik enggak ya dengan perawat, dengan suster ini? Apakah karyawan ini ambil uang saya, korupsi atau seperti apa? Itulah pentingnya kata trust. Ketika kita trust kepada seseorang, maka kita seharusnya menjadi shalom, menjadi it is well with my soul. Kita tenang, kenapa? Karena kita sudah memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada orang itu. Nah, ini kata trust yang sangat penting. Kalau saudara mau
memperhatikan di dalam Alkitab, ada seorang yang sangat Tuhan banggakan, yaitu Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 8, Tuhan berkata kepada setan, kepada iblis. Dia begitu bangga dengan seorang yang namanya Ayub dan berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dia katakan, iblis, kamu lihat hambaku Ayub. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub begitu dibanggakan. Kenapa demikian? Karena Ayub begitu trust, begitu percaya kepada Allah. Kita tahu bagaimana kisah Ayub dalam Ayub pasal 1, pasal 2 khususnya, pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Tapi karena kebergantungannya, karena kepercayaannya, karena sandarannya hanya Tuhan saja, Tuhan begitu bangga. Demikian juga dengan saudara dan saya, kalau kita punya anak yang begitu percaya kepada kita, maka kita bisa berbangga untuk anak kita kepada orang lain. Aku punya anak, aku punya karyawan, aku punya bawahan yang begitu bisa aku percaya. Sehingga aku tidak perlu pusing lagi. Pokoknya kalau aku serahkan dia pekerjaan, tanggung jawab, dia akan bereskan semua. Saudara, semua kita ingin bisa dipercaya. Kita semua juga ingin bisa mempercayai seseorang. Dalam hal ini, tema hari ini kita mau melihat bagaimana kalau saudara dan saya harus mempercayai, harus trusting God, harus percaya kepada Allah. Perihal percaya kepada Allah menjadi perihal yang bukan hal yang gampang. Bahkan Jerry Bridges berkata, lebih gampang, lebih mudah mentaati Tuhan, menaati Allah daripada mempercayai Allah. Sekali lagi, lebih gampang kita menaati Allah, taat akan Allah. Kenapa lebih gampang menaati Allah dibandingkan mempercayai Allah? Saudara, diuraikan di dalam tulisan itu, kalau saudara menaati Allah, maka segala sesuatu sudah menjadi jelas. Alkitab memberikan begitu banyak arahan, hukum-hukum, ketetapan. Tinggal saudara menaati, mau taat atau tidak, sudah jelas. Tetapi kalau saudara mempercayai Allah, ini persoalan. Kenapa? Lebih sulit. Karena waktu orang mempercayai Allah, maka dia harus benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan terhadap sesuatu yang belum jelas. Ada orang belum lama ini saya kunjungi, suaminya tiba-tiba tidak bisa berdiri, bahkan bangun pun tidak bisa, lumpuh, tangan kiri, kaki kiri, karena tiba-tiba kena serangan stroke. Dia duduk terjatuh, bukan di kursi tapi di lantai, dibawa ke rumah sakit. Ternyata jaringan otak sebelah kanan mengalami kematian menurut istrinya. Jadi ketika tanya dokter apa yang harus diperbuat, sudah CT scan, secara medis sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka seumur hidup sampai mati bapak ini tidak bisa berjalan. Jangankan berjalan, bangun dari tempat tidurnya pun tidak bisa. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, orang ini masih segar, otak masih bagus, bicara, nalarnya, logika berpikir masih bagus. Istrinya berkata masih ngatur pekerjaan dari tempat tidur, dari ranjang. Sangat mengenaskan, saudara. Lalu istrinya bertanya kepada saya, apa yang salah dengan keadaan seperti ini? Apakah saya salah berdoa? Kenapa salah berdoa? Saya katakan, karena saya sempat berdoa kepada Tuhan supaya sentil suami saya. Lalu, jadi istrinya berdoa supaya sentil suaminya. Ketika Tuhan benar-benar jawab doanya, disentil, tiba-tiba kaget istrinya. Salah nggak ya Pak Randy? Saya salah doa. Nah, saudara lihat, pergumulan-pergumulan seperti ini ada di depan mata.
Dan ketika dia bertanya seperti itu, saya katakan, Alkitab memang mengatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita berdoa, percaya nggak apa yang kita doakan? Nah, ibu ini percaya bahwa Tuhan mendengar doa, makanya dia berdoa. Tapi waktu sudah dijawab doanya, dia kaget sendiri. Sentilnya cukup keras ternyata, sampai tidak bisa bangun. Ketika saya mendengar dan saya bicara dengan ibu ini, saya menempatkan diri dalam keluarga ini. Bagaimana mempercayai apa yang akan terjadi di tahun 2022? Dengan satu keadaan yang tidak pasti. Itulah sebabnya Jerry Bridges berkata, ini lebih susah mempercayai Allah daripada saudara mentaati Allah. Jangan berzina, kita tahu. Taat, ya udah, jangan berzina. Jangan mencuri, jelas, jangan mencuri. Aku tidak mau mencuri. Tapi ketika kita mempercayai Allah, sesuatu yang masih di dalam prosesnya Tuhan, dan kita sedang berjalan dalam proses itu dan kita tidak tahu apakah tahun 2022 ini selesai ataukah 2023, apakah Tuhan jawab ataukah Tuhan tidak jawab, apakah Tuhan kabulkan ataukah Tuhan tidak kabulkan, bagaimana Tuhan memimpin hidup saudara dan saya. Itulah trust. Sehingga waktu saya merenungkan Mazmur 50 ini menjadi begitu menarik ketika kita melihat bagian demi bagian. Saudara coba memperhatikan teks di dalam pasal 50, di dalam ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-4. Di sana dikatakan ada panggilan Allah kepada bumi, kepada penduduk bumi yang ada di dalamnya, sebuah summon, sebuah panggilan seperti trompet yang memanggil orang tentara untuk berperang. Ada panggilan, itu kata summon, kata panggilan itu bisa juga seperti lonceng di dalam gereja-gereja tertentu. Maka ketika bunyi lonceng, kalau di sini ada lonceng untuk mulai ibadah pada waktu kita jam 8. Tapi gereja-gereja dulu ada lonceng gereja memanggil orang untuk beribadah. Ada panggilan untuk kepada, ini panggilan ini pasal 50, bukan untuk orang yang non-believer, bukan orang yang enggak percaya kepada Tuhan. Tapi justru kepada umat perjanjian. Artinya apa saudara? Itulah saudara dan saya. Jadi ayat 1, 2, 3, 4 menyatakan satu panggilan. Mari anak-anakku, umat perjanjian, orang-orang yang percaya kepadaku, yang di dalam ayat kelima dikatakan membuat perjanjian, covenant dengan korban sembelihan. Maka di dalam perjanjian lama ketika orang mengadakan satu perjanjian khususnya di dalam Alkitab, Allah mengatakan perjanjian itu harus dimeteraikan, harus disahkan. Kalau di dalam perjanjian lama dengan korban sembelihan disembelih maka keluar darah. Darah itulah darah perjanjian. Pada waktu saudara mengikuti perjamuan Tuhan sebagai umat tebusan orang percaya, maka sebelum hamba Tuhan membagikan, mengajak saudara makan minum, maka ada perkataan Tuhan Yesus yang dibacakan dalam 1 Korintus pasal 11. Inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Dulu perjanjian darahnya dengan kambing domba, dengan burung, sekarang dengan darahku sendiri. Inilah perjanjian. Itu sebab di ayat 1, 2, 3, 4, 5 maka saudara melihat Tuhan membuat perjanjian dengan saudara, dengan saya. Bukan dengan darah binatang, tapi setelah kita menjadi orang percaya di dalam Kristus, kita disatukan, dibuat satu covenant perjanjian dengan darah. Dulu orang buat perjanjian, di zaman kitab Rut, tukar sandal. Tukar sandal itu sebagai meterai, maka sandal kamu mau ukurannya 42 atau 45 tukar sama saya, walaupun saya mungkin lebih kecil, itu sebagai tanda sah. Itu yang dilakukan di dalam kitab Rut. Maka meterai itu tarik lagi ke sini, dulu ada namanya kertas segel, ada namanya meterai. Sekarang tidak lagi 5.000 tapi 10.000, bukan 6.000 tapi 10.000, meterai. Jadi meterai ini menyatakan kita bikin perjanjian. Sekarang di ayat 5 dikatakan, aku mengadakan perjanjian. Bukan dengan darah binatang, tapi dengan darah anakku sendiri, yaitu Yesus Kristus. Itu sebab Tuhan ingatkan umat perjanjian itu. Kalau kamu buat perjanjian, kamu mesti ingat baik-baik bahwa dunia ini dengan segala isinya adalah milikku.
Kamu jangan membawa persembahan, korban sembelihan, seolah-olah korban sembelihan itu bisa menyogok, menyuap, membuat aku menjadi tidak melihat engkau. Tadi dikatakan panggilan untuk melihat pekerjaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kebiasaan daripada orang-orang zaman kuno adalah ketika mereka beribadah kepada Allahnya, maka mereka mempersembahkan berbagai macam korban-korban untuk menyenangkan hati daripada dewa-dewi mereka. Itu sebab ada orang-orang tertentu yang mempersembahkan sampai lebih parahnya lagi, yang tidak pernah ada dalam pikiran Tuhan, mempersembahkan anaknya sendiri menjadi korban bakaran supaya dewa-dewi Allahnya senang. Ini anak yang paling dikasihinya jadi kasih kepadaku, maka mereka menjadi senang. Itu gaya persembahan daripada orang-orang bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Nah, bagaimana dengan umat perjanjian? Maka saudara kalau membaca di ayat yang ke-14, ayat 10 sampai ayat 13 diingatkan, kamu jangan mengandalkan segala apa yang ada di bumi ini untuk membayar kepadaku persembahan. Dikatakan di ayat 10, sebab punyakulah segala binatang hutan, beribu-ribu hewan di gunung, aku kenal segala burung di udara. Ayat 11, apa yang bergerak di padang dalam kuasaku. Ayat 12, kita baca bersama-sama ayat 12, 1, 2, 3. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu apa? Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Saudara, waktu saya baca ayat ini saya gentar. Kenapa gentar? Kita mau kasih apa sama Tuhan? Segala sesuatu milik Tuhan. Bahkan nafas yang saudara hirup sekarang juga milik Tuhan. Lalu kita mau kasih apa kepada Tuhan? Tapi kalau saudara mundur dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, orang-orang Israel, umat-umat perjanjian, memakai cara-cara daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, memberikan korban supaya Allah disenangkan. Kalau Allah disenangkan, maka aku berbuat apapun Tuhan, aku sumpel mulutnya, tidak boleh ribut, tidak boleh protes. Sekarang aku sudah berikan semua. Inilah yang menjadi pergumulan dari Asaf dalam Mazmur 50. Asaf di dalam berbagai komentar diberikan judul juga termasuk Lembaga Alkitab Indonesia, ibadah yang sejati. Bagaimana kita beribadah secara sejati? Berarti kalau ada ibadah yang sejati, ada ibadah yang palsu. Berarti ada orang-orang yang seolah-olah dia mengikuti kebaktian, ritual, formalitas ke gereja, kalau dalam konteks sekarang, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh hatinya ada di dalam gereja. Betapa menyedihkan dari mimbar ini melihat orang-orang yang ketika beribadah masih sibuk-sibuk buka searching di Google, buka Facebook, buka Instagram dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tadi di awal saya ingatkan Pak Samin untuk masukkan dalam airplane mode. Kalau saudara terbang pesawat, diharapkan itu makanya ada gambar pesawat. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu sinyal daripada penerbangan. Apalagi kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saya mungkin tidak tahu, tapi saudara masing-masing tahu apakah hati kita, pikiran kita ada di dalam firman, atau kita sedang sibuk menjawab berbagai pertanyaan atau di sosial media yang kita sedang mau posting. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kemahatauan Tuhan, di dalam segala sesuatu yang adalah milik Tuhan, karena Dia adalah pencipta, kita ciptaan. Terus saya bergumul, bahkan orang-orang yang sangat dekat kepada Tuhan pun bergumul, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku beribadah kepada Allah dengan sejati kalau semuanya telanjang di hadapan Tuhan? Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, pikiran kita semuanya telanjang, terbuka, hati kita mau simpan juga Tuhan buka semua. Itu sebab di dalam ayat berikutnya, ayat 14, pemazmur katakan, mari kita kembali lihat ayat 14. Sama-sama kita baca ayat 14, 1, 2, 3. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Di ayat yang ke-23 kita baca ayat yang mengulang
hal yang serupa tentang persembahan syukur di ayat 23. 1, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. 2 kali dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban. Lalu kita berpikir gampang sekali. Kalau gitu kita berkata, saya mau bersaksi, saya bersyukur, sudah selesai. Itu sangat berkenan kepada Tuhan? Ternyata bukan itu maksudnya. Bukan hanya di bibir, di mulut kita katakan, Tuhan aku bersyukur kepadamu. Ucapan syukur di ayat 14 dan ayat 23 dijelaskan di ayat-ayat yang lain. Ketika orang datang kepada Allah, apakah kehidupannya, keseluruhannya sungguh mau hidup di dalam ketetapan dan kehendak Tuhan. Itulah syukur yang sejati. Jadi saudara boleh bersaksi, saya juga boleh bersaksi, mengucap syukur di tahun 2021 sudah kita lewati. Ada banyak masalah yang kita belum selesaikan. Betul? Semua kita punya pergumulan. Kalau semuanya sudah selesai, kelihatannya kita tidak lagi perlu beribadah, tinggal di dalam dunia ini. Tapi masih ada masalah, masih ada persoalan, masih ada penyakit, masih ada kelemahan, masih ada pergumulan dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan masa depan kita. Bagaimana ke depan? Apakah selesai ini pandemi? Apakah Omikron benar-benar hanya sekedar seperti penyakit flu, pilek, walaupun penyebarannya cepat tapi tidak mematikan? Hanya yang saya baca, saya tidak tahu berita terakhir, Belanda yang lockdown sampai tanggal 8 Januari. Tapi negara-negara Eropa yang lain saya lihat tidak ada yang lockdown, Amerika pun tidak. Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat bagian ini. Di tengah-tengah ketidakpastian kita, lalu Tuhan katakan, bisakah engkau mempercayai? Apakah kita bisa mempercayai Allah dalam ketidaktahuan kita di tahun 2022? Lalu ketika Tuhan katakan, kamu lihat hidupmu, apa yang kamu korbankan, apa yang saya korbankan, apakah itu untuk Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai perbuatan yang tidak hanya di dalam pikiran kita, karena di bagian lain dikatakan engkau menyelidiki ketetapan-ketetapanku. Lalu untuk apa engkau menyelidiki itu semua? Kalau engkau tidak berniat untuk melakukannya, apa urusanmu di ayat yang ke-16? Mari kita majukan ayat 16. Itu istilah orang fasik. Saya cari tahu, ternyata orang fasik di sini di ayat 16 bukan orang yang tidak percaya. Tapi orang fasik ini adalah orang yang sudah menjadi umat perjanjian tapi hidup dengan cara jahat. Itulah orang fasik. Ayat 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apa urusanmu menyelidiki ketetapanku, menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, apa urusanmu? Saudara, kalau dengar orang ngomong begini ngeri. Kita lagi bicara sama orang itu, terus orang itu ngomong, apa urusan kamu sama saya? Sekarang yang ngomong Tuhan, apa urusan kamu dengan aku? Yang bicara Tuhan, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Waktu saya baca ini, Tuhan, ini peringatan keras. Bukan untuk orang luar yang tidak percaya, tapi justru untuk orang yang sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apa artinya? Berarti ini adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah percaya. Sekarang Tuhan katakan kamu menyelidiki, kamu belajar PA, kamu ikut ini, kamu ikut itu. Sekarang apa urusannya kalau kamu hanya mau belajar, tidak mau mempraktekkan dalam hidup? Ini peringatan keras khususnya buat para hamba Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Justru ketika Tuhan baik, Tuhan menegur saudara, Tuhan menegur saya. Kalau saya salah, Tuhan kasih tahu supaya jangan sesat. 2022 kita jangan salah jalan. Kita ada di dalam jalur yang benar sampai penghujung 2022. Amin saudara. Atau saudara maunya Tuhan jangan kasih tahu saya. Kalau saya salah biarin aja. Waktu kami dengan tim misi pergi ke Tulang Bawang, saya ingat GPS-nya sempat lost. Musinya arahnya ke kanan, kita ke kiri. Karena lost.
Terus kalau kita terus saja, udah 1,5 jam, hampir 2 jam, di perjalanan satu mobil, salah jalan gak ada yang kasih tahu. Itu inisiatif kayaknya jalannya makin jauh nih. Turun tanya orang, salah jalan Pak. Ini bukan menuju ke Tulang Bawang, ini ke Bengkulu. Waduh, balik lagi. Jadi buang waktu sekitar 3-4 jam untuk salah jalan. Gara-gara GPS-nya waktu itu blank spot. Tapi bersyukur, coba udah sampai Bengkulu, balik lagi. Makin jauh lagi, itu aja sampainya tengah malam, udah jam 10-an. Gara-gara salah jalan. Di situ saya belajar banyak. Ketika kita berjalan, lalu ada yang Tuhan koreksi dalam hidup kita, aku salah jalan ini. Tuhan kasih tahu, jangan, itu salah jalan. Ambil lagi jalan yang lurus. Sampai ke tempat yang kita mau. Kemarin saya ngobrol dengan teman di Amerika, menjelang tahun baru dia katakan, aduh kamu tahu gak, banyak orang-orang yang sudah saya kasih tahu, lu jangan begitu, lu bisa salah jalan nanti lu rugi sendiri. Teman-teman pada gak mau, dia bilang gak mau dinasehatin, dia tetap aja. Terus dia cerita sama saya, si A, si B, si C, sekarang lagi pada tersesat, kesasar, bingung, putus asa. Kenapa? Aku udah kasih tahu kan, kok udah di situ udah lewatin jalan itu. Saudara kalau sudah lewati sebuah jalan, di situ ada lobang, di situ ada polisi tidur, di situ ada kubangan. Saudara kasih tahu terus orang nggak mau tahu, hajar terus. Nah, seperti apa orang itu? Inilah yang Tuhan katakan. Ketika kamu menyelidiki segala sesuatu, aku kasih tahu. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Bayarlah nasarmu. Apa artinya nasar? Nasar adalah janji. Janji bisa diucapkan tapi bisa juga dalam hati. Sehingga pengkhotbah berkata, kalau engkau berjanji, kalau engkau bernasar, hendaklah engkau menepatinya. Karena Allah memandang orang-orang yang berjanji. Biasa di awal tahun kan kita suka bikin janji. Halo? Saudara suka bikin janji tahun baru, biasa tahun baru masih bersih nih kertas. Bikin planning satu. Kalau ini maka, kalau ini terjadi maka saya berjanji Tuhan ini. Saya nggak tahu kita suka buat nggak janji-janji seperti itu kepada suami, kepada istri, kepada anak. Kita juga, aku janji nggak mau marah-marah lagi. Baru hari kedua pulang dari gereja udah marah-marah. Mata kamu di mana? Ya di sini mata saya. Dari dulu juga di sini nggak pernah pindah. Kita seringkali lupa terhadap janji-janji itu. Tuhan ingatkan, bayarlah nasarmu. Ini bukan hanya buat saudara, tapi juga buat saya. Apa yang saya pernah nasarkan, janjikan di hadapan Tuhan ketika saya tidak berdaya. Selama 6 hari Tuhan izinkan saya tergeletak tidak berdaya benar-benar. Terus saya ingat, iya ya, saya ada janji di dalam pikiran, dijanji di hati. Apa yang saya mau lakukan? Kalau Tuhan bangunkan saya kembali dari tempat tidur ini, cukup 6 hari, hari ke-7 jalan. Saudara punya janji apa di hadapan Tuhan? Tidak perlu bicara dengan orang lain. Kadang-kadang kita bergumul dari hati, Tuhan, apa yang aku sudah nasarkan, apa yang aku sudah janjikan kepadamu, tolong aku di tahun yang baru ini bisa aku genapi, bisa aku lakukan. Karena pengkhotbah dengan jelas berkata, Allah tidak senang dengan orang yang bernasar, dengan orang yang berjanji, namun tidak menepati janjinya. Dianggap sebagai orang bodoh. Kalau dianggap sebagai orang bodoh, selesai. Dia mau ngomong apa-apa, kamu orang bodoh kata Tuhan. Jadi kata orang bodoh itu adalah orang dalam hal berjanji di awal tahun, orang yang buat janji, tapi dia tidak pernah berusaha untuk menggenapi. Beda kalau kita sudah berusaha, tapi belum bisa 100%, baru 70, 80. Tuhan tahu usaha goodwill saudara, kemauan yang baik dari diri kita. Sehingga kalau kita membaca bagian ini, diakhiri di ayat 23 dan khususnya di ayat 15. Mari kita melihat ayat 15 dan ayat 23. Kalau saudara sebagai umat perjanjian, kita sudah memahami janji-janji Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, apa yang harus kita lakukan, persembahkan syukur. Maka di ayat 15 dan ayat 23, mari kita baca bersama-sama. 1,
3 ayat 15 terlebih dahulu. Berserulah kepadaku pada waktu aku akan melumutkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini janji yang indah. Saya bacakan ayat ini kepada ibu yang bertanya, apakah saya salah berdoa sehingga suami saya disentil Tuhan begitu keras. Saya sampaikan bagian firman ini kepada bapak itu yang sedang terbaring. Saya tanya, bisa bangun, buang air besar, buang air kecil? Gak bisa. Gak bisa bergerak Pak Randy, ini tangan kiri sama kaki kiri gak bisa bergerak. Otaknya masih cerdas. Kasihan saudara, kasihan. Dan saya berkata, kalau kita sungguh-sungguh sudah melakukan itu semua, Alkitab berkata, berserulah pada waktu kesesakan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan, kata meluputkan to deliver, artinya membebaskan, melepaskan kita. Dan engkau akan memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan. Waktu saudara dan saya bergumul, lalu kita keluar dari pergumulan, dari kesesakan kita, akhirnya yang kita banggakan, yang kita muliakan, yang kita ceritakan bukan dokter, bukan. Bukan dokter itu pintar operasi saya, bukan. Tapi Tuhan yang berbelas kasihan. Pakai dokter ini, pakai metode ini, pakai terapi ini, ketemukan saya dengan dia, bukan dokternya. Betapa banyak orang begitu membanggakan, kalau bukan dokter itu saya nggak mau. Emang dokter itu siapa? Ketika saya di akhir tahun saya coba mau berterima kasih dengan dokter yang sudah melakukan operasi, dokternya bilang, saya tidak ada di rumah sakit, istri saya sedang sakit. Ya, istri dokter juga bisa sakit, dokternya juga bisa sakit, satu hari juga bisa meninggal. Artinya apa? Kita selalu diingatkan, jangan andalkan dokter. Memang ada dokter yang pintar, ada orang yang dikasih keahlian khusus, betul, tapi dia bukan segala-galanya. Tuhan segala-galanya. Ada orang yang biasa-biasa pun, kalau Tuhan mau pakai, bisa menyembuhkan saudara, bisa menolong saudara. Sekali lagi Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, hari ini, mari ketika kita mengalami pergumulan, selesai dengan pergumulan, muliakanlah Tuhan. Jangan muliakan manusia, jangan muliakan yang lain, muliakanlah Allah. Lalu di ayat 23 yang bagian akhir dikatakan, siapa yang jujur jalannya, siapa yang mempersembahkan korban syukur dan memuliakan aku, keselamatan yang dari Allah akan perlihatkan kepadanya. Semua keselamatan dari Allah akan Tuhan perlihatkan. Nanti saudara akan semakin bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memperlihatkan jalan-jalanmu. Engkau memperlihatkan segala sesuatu yang bagiku masih gelap. Tapi Tuhan perlihatkan itu semua. Satu bagian lagi Mazmur 84 ayat 12. Pemazmur pun berkata di dalam ayat 12-13, Mazmur 84, orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang berbahagia. Saudara, pasti tahun 2022 kita ingin bahagia. Bahagia melihat anak, cucu, cicit, suami, istri, semua dalam keadaan baik. Kita berbahagia. Tapi kebahagiaan itu cuma sementara. Kita nggak mungkin bisa sehat sampai 100 tahun, sehat terus, nggak pernah sakit, nggak mungkin. Omong kosong. Kita cuma dibius dengan kalimat-kalimat yang enak-enak seperti itu. Ada saatnya kita bisa lemah. Gigi kita bisa lama-lama jadi goyang, rontok, rambut memutih dan semua. Tadi Pak Sambil katakan kulit, mata dan semuanya bisa menurun. Tetapi orang yang berbahagia dikatakan sebab Tuhan Allah. Mazmur 84 ayat 12-13 kita bacakan, kalau bisa ada ditampilkan atau saudara membuka Alkitab elektronik saudara juga boleh. Mazmur 84 ayat 12-13, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam,
Berbahagialah manusia yang percaya kepada. Sekali lagi, berbahagialah siapa? Manusia yang percaya kepada Tuhan. Inilah orang yang trusting God. Orang yang trusting God akan berbahagia hidupnya. Gak peduli keadaannya apa, gak peduli sesuatu terjadi. Tapi ketika dia mempercayai Allah, Allah begitu bangga. Dan dia berkata, lihatlah hambaku, lihatlah anakku yang begitu percaya kepadaku. Aku akan memperlihatkan keselamatan. Aku akan memperlihatkan kebaikan, tidak akan tahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saya mau akhiri renungan hari ini dengan menutup bagian ini, mengajak saudara berpikir kembali. Ketika kita mau mempercayai Allah, kita mau trusting God, maka ada dua hal. Yang pertama dari diri kita. Kita yakin gak? Ada dua faktor nih. Faktor pertama dari diri kita. Kita yakin gak bahwa Tuhan itu memang bisa dipercaya? Tadi saya awali dengan satu ilustrasi. Kalau saudara menyerahkan pekerjaan, tanggung jawab kepada seseorang, maka kita hitung-hitungan, pikir-pikir, ini orang bisa dipercaya gak ya? Kita mulai pikir, ini orang bisa dipercaya gak? Berarti ada dalam diri kita, seberapa jauh kita kenal dengan orang itu. Kalau dengan Tuhan, seberapa jauh kita kenal Tuhan. Kalau kita gak berapa kenal Tuhan, lalu kita, I trust God. Trust yang mana kamu? Kamu gak kenal siapa Tuhan. Kamu tahu benar-benar siapa Tuhan? Ya pokoknya trust lah, pokoknya percaya. Bukankah itu yang diajarkan? Pokoknya percaya, ayo percaya. Terus disuruh percaya, nanti kamu sembuh, percaya. Saya pikir percaya apa? Dulu saya digitui. Pokoknya kamu percaya, nanti papa kamu sembuh. Iya percaya. Tapi nggak tahu percaya apaan. Hari ini kita diajak merenungkan. Sampai sejauh mana saya mengenal Tuhan. Kalau saudara sudah mengenal Tuhan, maka kepercayaan kita, faktor diri kita akan berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Kenapa? Aku lihat jalan-jalan Tuhan. Aku kenal siapa Engkau. Alkitab berkata, aku mengalami. Maka aku mempercayai Engkau. Itu baru kita beres dengan urusan diri kita. Tapi hal yang kedua adalah dengan Tuhan sendiri. Apakah Dia pribadi yang saudara dan saya bisa percayai? Menjalani tahun 2022 yang tidak kita tahu apa yang terjadi. Dapatkah saudara berkata, Tuhan, tidak ada yang lebih baik yang aku ingini di bumi selain Engkau. Kenapa? Engkaulah bagianku, Engkaulah hidupku sampai selama-lamanya. Dan Alkitab berkata, kalau aku lapar, aku tidak usah ambil lembu dari rumahmu. Punyakulah kambing jantan dari seluruh yang ada cipta ini. Punyakulah binatang hutan. Semuanya aku punya. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, punyakulah dunia dengan segala isinya. Saudara harusnya semakin bersyukur, khususnya sebentar ketika kita menikmati perjamuan Tuhan. Dia menyerahkan segala-galanya bagi saudara, bagi saya. Masihkah kita ragu mempercayai Tuhan? Masihkah kita ragu mempercayai Allah di dalam tahun 2022? Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan melepaskan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kiranya janji Tuhan ini boleh semakin diteguhkan dalam hidup kita. Kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2021, di tahun 2022 marilah kita semakin berjalan bersama dengan Dia. Mempercayai Allah. Bukan hanya urusan kita kenal Tuhan kita, tapi urusan kita sendiri. Apakah kita punya keyakinan? Apakah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan menjalani hari kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu.
Mazmur 50 mengingatkan kami sebagai umat perjanjian. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Di tengah-tengah pergumulan kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami boleh mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan. Karena kami kenal Engkau. Karena kami tahu walaupun masih belum pasti apa yang terjadi. Masalah masih ada, penyakit masih ada, pergumulan masih ada. Tapi ketika kami mempercayai Engkau, kami tahu Engkau akan membereskannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihatlah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri, supaya setiap kami boleh datang muka dengan Tuhan. Apa yang sudah kami alami di tahun yang lalu, dan sebentar kami jalani tahun 2022. Tetaplah bersama dengan kami Tuhan. Peganglah tangan kami. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kami tetap mempercayai Engkau ketika kami tidak mengerti. Amin.